Uh, Sebenarnya data BPS antara saya bilang benar, ada benarnya. Jadi memang dibandingin sama negara-negara lain, tahun ini memang panen kita jauh lebih bagus dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan, tapi kalau 30% saya rasa tidak sampai 30%. Jadi dilihat dari mana gitu ya. Yang jelas kalau data dari Pak Jul, Menteri Perdagangan itu memang benar. Karena apa? Karena harga kita itu tinggi. Dulu itu harga Robusta itu antara berkisar 20 sampai 25 ribu rupiah per kilo. Dan sekarang itu 76 ribu. Makanya dengan kuantiti 140 ton sekarang yang sama dengan kuartal tahun lalu, itu nilainya sampai 1,4 miliar. Jadi 3 kali dari rupiahnya. Jadi peningkatan BPS itu dari mana? Dari tonasenya yes gitu. Karena duitnya sangat kenceng, sangat tinggi sekali. Nah itu makanya terlihat BPS menyatakan kenaikan 30% gitu. Kalau dari Sekjen itu menyatakan bahwa kopi kita digandrungin oleh dunia itu tidak perlu sekarang. Kapanpun kopi kita yang dipanen itu 100% akan hilang dari permukaan Indonesia, akan diambil. Jadi persaingan kita sebagai asosiasi eksporter IKI ini, saingan kita adalah dengan local roaster. Sekarang Indonesia ini roaster-roasternya kan berkembang, ya, small roaster maupun big roaster itu berkembang. Jadi kita berkembang, jadi sangat kekurangan dibandingin dulu itu ekspor kita jauh lebih besar gitu ya. Memang data dulu itu sempat 600 ribu ton, 700 ribu ton, itu memang kuantiti yang kita hasilkan tiap tahun. Sekarang tidak sebesar itu dan dari itu kira-kira 70% yang exportable. Dalam arti exportable itu yaitu kualitinya bagus dan terekspor gitu. Tapi zaman sekarang dulu peraturan perdagangan itu yang boleh diekspor itu sampai grade 5. Sekarang itu boleh bilang grade 6, 7 itu pun terekspor karena di dunia ini kekurangan kopi memang gitu. Jadi itu kira-kira yang bisa saya sharing ya. Baik, tapi yang menarik tadi highlightnya adalah bahwa ada persaingan begitu dengan konsumsi domestik begitu sangat, ya. Sangat. Baik. Karena dulu itu konsumsi dalam negeri itu 0,8 kilo per kapita per tahun. Sekarang itu udah mencapai kira-kira hampir 2 kilo gitu dibandingin sama dunia karena banyaknya small roaster yang kecil, kafe-kafe yang mana lifestyle itu menjadi style sehingga orang-orang itu kesadaran minum kopi itu ada. Ya, betul. Ya, jadi persaingan itu ada, sangat ketat sekali. Baik. Nah, dari EGA sendiri begitu ya, analisis dari tim riset CNBC Indonesia berkaitan dengan tren kenaikan ekspor kopi di Indonesia seperti apa begitu? Apakah betul begitu terlihat dari seperti yang disampaikan bahwa memang konsumsi ataupun juga konsumsi domestik ini juga menjadi salah satu tantangan begitu ya untuk tadi meningkatkan ekspor kopi kita? Karena dari Indonesia sendiri dalam 5 tahun terakhir itu untuk bisnis coffee shop seperti itu sudah meningkat sekitar 15-20%. Nah maka dari itu kebutuhan kopi, biji kopi tidak hanya yang biji kopi domestik ya Kak. Terkadang biji kopi yang memang kualitasnya sesuai dengan preferensi dan juga sesuai dengan pasar yang sedang dicari sekarang itu sangat tinggi sehingga kita terkadang masih harus mengimpor kopi, biarpun kita sendiri juga masih menghasilkan kopi yang cukup banyak sebetulnya. Begitu. Iya, alasannya kenapa? Karena saya banyak menteri juga kadang-kadang paranoid. Saya selalu cerita, Indonesia punya kopi ini karena kita dikelilingi oleh gunung berapi. Sehingga kopi kita ini adalah kopi specialty. Negara lain hampir tidak punya kopi specialty seperti kita. Hanya beberapa negara seperti Filipina, kemudian Myanmar itu iya karena dia ada gunung berapi. Sehingga mereka punya fine coffee tapi tidak punya specialty kopi. Jadi kita juga import kopi karena kita tidak bisa kopi itu dari single origin atau apa. Kita harus blending sehingga menghasilkan kopi yang bagus di dunia gitu. Juga ada tambahan buat saya seperti masalah yang kita hadapin sekarang itu sebetulnya yang selalu digembar-gemborkan adalah climate change. Sebetulnya bukan hanya climate change. Salah satunya itu tidak ada diperhatikan itu adanya penyakit. Adanya penyakit yaitu karak daun, kemudian poma, terus concita itu ya konia itu ada semua. Nah, sekarang yang lagi ancur-ancurnya di dunia kena penyakit ini adalah di Vietnam
dan berhasil. Oke. Sehingga terjadi. Nah itulah yang saya selalu ingatkan, jangan kita hanya berpedoman bahwa hanya climate change. Jadi yang harus diperhatikan adalah penyakit. Nah itu yang selalu perhatikan. Oke, tapi seberapa jauh begitu hal ini tadi menurunkan produksi kopi di tanah air? Karena tadi ada yang menyebutkan juga begitu bahwa produksi kopi kita sudah turun 10 hingga bahkan 20% begitu. Seperti apa kondisi sebetulnya? Dulu selama 5 tahun terakhir ini dengan bertambahnya konsumsi di Indonesia itu maka memang kebetulan produksi kita turun karena climate change, karena penyakit, juga karena kekeringan yang berlebih-lebihan. Ya. Biasanya tahu kan kalau kita udah namanya bulan itu selalu ada hujan. Sekarang aja udah namanya Oktober hampir selesai pun hujan pun masih dikit. Nah, Ibu dari agriculture kan tahu apa sebabnya. Nah, itu kira-kira yang terjadi. Oke, baik. Nah, tadi berbicara berkaitan dengan produksi kita begitu, seperti apa kondisinya begitu dari tim riset CNBC Indonesia? Untuk produksinya sendiri sebetulnya mengalami sedikit penurunan, Iva. Jadi di tahun 2023 itu mencapai 294.000 ton, maaf, berarti mengalami kenaikan karena di tahun sebelumnya itu 276.000 ton untuk produksi kopi kita. Namun balik lagi seperti kata Bapak tadi, karena dikarenakan climate change juga, itu yang membuat untuk tanaman kopi kita ini ringkih sehingga mudah terserang oleh hama. Maka dari itu produksi juga menjadi semakin banyak tantangannya, apalagi dikaitkan dengan meningkatnya konsumen, meningkatnya juga kebutuhan kopi dari kita sendiri dan juga baik dari kita dan juga dari luar begitu. Oke, baik. Tadi berbicara berkaitan dengan demand-nya ya. Kalau demand kopi ini kan luar biasa. Tadi tidak hanya dari global tapi juga dari domestik begitu tadi seperti yang Anda sampaikan. Nah, ini kan artinya juga di satu sisi dari sektor hulunya, dari para petani ini kan juga perlu langkah-langkah, perlu strategi ya untuk bisa terus menggenjot produktivitas dari kopi kita begitu. Nah, mungkin saran ataupun juga apa yang bisa dilakukan baik secara teknologi kah ataupun juga secara hal-hal lainnya yang bisa terus dilakukan, di-boost begitu untuk meningkatkan produksi seperti apa? Itu banyak kejadian-kejadian di dunia. Saya melakukan ini udah puluhan tahun ya. Dan kebetulan saya juga generasi ketiga di kopi, jadi saya tidak bisa tinggal diam untuk hal ini. Jadi saya harus tetap di lapangan untuk mengenjot buat petani saya supaya lebih baik. Yang jadi masalah itu, Mbak, sebetulnya kalau produktivitas itu saya itu udah nggak bisa ngomong dah. Produktivitas kita 600 kilo sampai 800 kilo per hektar, versus Vietnam itu 2,3 ton. Versus Brasil itu 8 ton per hektar. Kenapa bisa jauh sekali gapnya, Pak? Nah, memang yang perlu diperhatikan karena mereka banyak menggunakan pupuk kimia, NPK. Jadi itulah perbedaan. Kalau Indonesia lebih mempertahankan yang organik. Jadi itu memang kelihatan. Tapi bukan berarti kita itu 600 kilo. Ada daerah tertentu memang 2,3 ton seperti daerah Jawa Barat gitu, itu ada. Kemudian dari Bengkulu itu ada 2,3 ton. Terus juga Vietnam yang 2,3 ada daerah 4 ton. Bahkan Brasil yang 8 ton ada yang 11 ton, Mbak. Jadi sebetulnya yang perlu kita perbaikin itu sebetulnya bukanlah yang ada yang ribut tanah lah, kemudian varietasnya kopi, sebetulnya itu ya salah satu bagian. Tapi yang lebih penting itu adalah manusianya. Kita punya kelemahan-kelemahan di manusia yang mana harus kita kasih arahan-arahan supaya mereka itu lebih sadar gitu. Karena mereka itu kan tahu sendiri, ini nggak bagus, oh harga coklat bagus dipotong. Nah, apa untuk melakukan ini kan perlu beberapa tahun. Jadi itu yang perlu diperhatikan, petani kita diberi arahan-arahan supaya lebih baik.